Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, mudah-mudahan tetap tercurah pada kita semua sehingga kita bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya dan bertambah semangat. Selamat berjumpa kembali dengan mata pelajaran geografi yang kali ini nanti akan kita bahas tentang biosfer yang khusus nanti pada faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran makhluk hidup baik di Indonesia maupun di dunia. Hal ini sesuai dengan KD 31 yaitu tentang menganalisis persebaran flora dan fauna berdasarkan karakteristik ekosistemnya. Baiklah, kita simak aja berikut ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, maka pembahasan materi ini kita mulai saja, yaitu tentang biosfer yang nanti fokus kita pada faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran makhluk hidup. Biosfer itu merupakan bagian dari geosfer. Geosfer sendiri itu merupakan objek material dari pembelajaran geografi. Geosfer terdiri dari beberapa lapisan, antara lain lapisan litosfer, atmosfer, hidrosfer, antroposfer, dan biosfer. Litosfer dari kata litos dan spaira, litos kulit, spaira lapisan, maksudnya itu lapisan kulit bumi yang sering disebut sebagai lapisan batu-batuan. Kemudian atmosfer dari kata atmos, udara, dan spaira, lapisan udara yang membungkus bola bumi. Kemudian hidrosfer dari kata hidro, air, dan spaira, lapisan air yang ada di permukaan bumi. Kemudian antroposfer dari kata antropos dan spaira, antropos itu artinya adalah manusia, yaitu lapisan tempat kehidupan manusia di permukaan bumi. Kemudian biosfer itu adalah dari kata bio dan spaira, lapisan tempat kehidupan makhluk hidup di bumi. Oke, tadi sudah kita katakan bahwa biosfer itu adalah lapisan tempat makhluk hidup di bumi. Di bumi itu ada di mana makhluk hidup persebarannya? Ada di daratan, khususnya di sekitar permukaan bumi ini yang paling banyak. Kemudian yang kedua ada di perairan, baik darat maupun laut. Untuk perairan laut itu sampai pada kedalaman maksimalnya 200 meter. Yang paling banyak itu adalah yang ada di dekat-dekat permukaan daratan. Kemudian yang berikutnya ada di udara, khususnya ini yang ada di dekat permukaan bumi. Semakin tinggi udara, maka makhluk hidup semakin sedikit. Kenapa persebaran makhluk hidup itu tidak merata? Ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, perbedaan iklim atau klimatik. Yang kedua, faktor edafik atau faktor yang menyangkut keadaan tanah. Yang ketiga, faktor ketinggian tempat atau relief. Yang keempat adalah faktor biotik atau makhluk hidup lainnya. Mengenai pengaruh iklim, itu dapat terdiri dari pengaruh unsur-unsur iklim. Kita tahu bahwa unsur iklim itu ada 6 ya. Tapi yang paling dominan pengaruhnya dari persebaran makhluk hidup itu adalah 2, yaitu suhu udara dan curah hujan. Jadi suhu udara bisa mempengaruhi makhluk hidup secara mandiri, curah hujan juga secara mandiri. Sebagai contoh kedua faktor ini adalah di Indonesia. Indonesia menurut suhu udaranya adalah panas dan curah hujannya tidak merata. Maka persebaran tumbuhannya juga tidak sama, yang dipengaruhi oleh perbedaan curah hujan. Sehingga kita lihat bentangan
tumbuhan di daerah Indonesia itu hutan hujan tropis, itu untuk daerah yang banyak hujannya, sedangkan yang sedikit curah hujannya akan terbentang sabana. Kemudian suhu udara satu tempat dengan tempat lain yang berbeda akan mempengaruhi dari persebaran makhluk hidup. Kita lihat di Indonesia itu tidak ada penguinnya, sedangkan di sekitar kutub banyak terdapat penguin, karena penguin itu berada di daerah yang suhunya dingin. Sapi di Indonesia banyak, tetapi di kutub tidak ada. Nah, itu pengaruhnya besar sekali. Kemudian pengaruh yang lain bisa berupa angin. Angin mempengaruhi dari persebaran tumbuhan. Kita tahu bahwa biji-bijian tumbuhan tertentu dibawa oleh angin, ditempatkan di daerah tertentu dan di sana bisa tumbuh. Yang tadinya tidak ada tumbuhan seperti itu, kemudian bisa ada. Ini yang dikatakan persebaran yang dilakukan oleh angin. Angin juga bisa membantu penyerbukan, misalnya adalah jenis padi itu pengembangannya bisa dibantu oleh angin. Kemudian yang kedua bisa pengaruh iklim. Iklim itu merupakan gabungan dari unsur-unsur iklim itu sendiri menjadi satu, membentuk apa yang dikatakan iklim. Kita lihat ada iklim matahari. Iklim matahari itu secara garis besar dibagi menjadi 4, yaitu daerah iklim tropis berada di antara 23,5 derajat LU hingga 23,5 derajat LS. Di sini persebaran tumbuhan hewan adalah yang paling banyak. Kemudian yang kedua daerah subtropis berada pada sekitar 23,5 derajat hingga 40 derajat baik LU maupun LS. Ini persebaran tumbuhan sudah mulai berkurang, sehingga di sini kita lihat ada bentangan hutan gugur. Ini hampir sama dengan di daerah iklim sedang, hanya suhunya yang berbeda. Kemudian daerah yang berada di daerah iklim sedang antara 40 derajat hingga 60,5 derajat baik LU maupun LS. Di sana akan terbentang jenis tumbuhan yang berupa hutan gugur pada daerah-daerah sekitar 40-an derajat lebih sedikit. Tapi nanti daerah semakin tinggi dari lintang itu akan terbentang yang dikatakan sebagai bentangan hutan taiga. Kemudian antara 60,5 derajat sampai 90 derajat baik LU maupun LS itu akan terbentang bentangan alam yang berupa tundra. Tundra itu didominasi oleh jenis rumputan dan lumut. Selain tundra juga di sana terbentang adanya hamparan es di sekitar kutub. Namun di daerah-daerah yang mendekati 60,5 derajat itu banyak terbentang bentangan tundra. Kemudian pengaruh iklim yang kedua yaitu ada iklim Köppen. Saya berikan contoh, ini salah satu iklim yang di luar dari iklim matahari adalah iklim Köppen, di mana dasar penggolongannya adalah berdasarkan suhu dan curah hujan. Untuk daerah beriklim AF itu daerah yang panas dan curah hujan tinggi akan terbentang hutan hujan tropis. Kemudian daerah yang beriklim AM yang memiliki suhu yang tinggi dan curah hujan yang sedang, maka akan terbentuk yang dikatakan hutan musim tropis. Kemudian
Berikutnya ada iklim Biwi, itu merupakan iklim kering, di mana ini akan terbentang bentangan alam yang berupa gurun. Ada lagi daerah iklim CF. CF itu menunjukkan daerah lintang sedang dan F itu selalu lembab. Ini akan terbentang bentangan alam adalah taiga. Kita lihat dalam gambar. Untuk gambar pertama itu adalah bentangan alam yang berupa hutan hujan tropis, di mana nampak sekali tumbuhan selalu hijau, evergreen ya. Daunnya sepanjang tahun, tidak pernah menggugurkan, tidak pernah rontok, tidak pernah menguning ya, tapi selalu hijau sepanjang tahun. Tumbuhannya bervariasi dari yang kecil-kecil hingga yang besar-besar, padat sehingga sinar matahari tidak bisa tembus sampai dasar hutan. Kondisi dalam hutan kelihatan lebih gelap dan lebih lembab. Kemudian gambar kedua kita lihat, karena daerah ini adalah daerah yang panas dan kering, maka akan terbentang apa yang dikatakan hutan gurun, di mana tumbuhannya sangat sedikit dengan khasnya yaitu jenis kaktus. Kemudian yang gambar ketiga kita lihat ada taiga. Taiga itu adalah daerah yang iklimnya sedang tapi udaranya selalu lembab. Maka bentangan alamnya kita lihat berupa hutan berdaun jarum atau konifera, atau disebut sebagai taiga. Yang keempat adalah hutan sabana. Kita lihat ada bentangan rumput yang di sana sini ada semak-semaknya. Ini daerah ini banyak terbentang di daerah panas dan curah hujan yang agak sedikit. Oke, kita lanjut untuk yang tadi tumbuhan, sekarang yang hewannya. Gambar nomor 1 itu adalah jenis hewan bison. Ini adalah jenis hewan yang ada di Amerika Utara khususnya. Ini memiliki bulu yang tebal. Kenapa bulunya tebal? Karena ada di daerah yang agak dingin atau beriklim sedang. Kemudian gambar kedua kita lihat ada harimau. Ini banyak terdapat di daerah tropis khususnya di Indonesia. Yang ketiga kita lihat ada gambar buaya. Itu habitatnya, tempatnya berada di daerah perairan persebarannya. Dan yang keempat adalah daerah kutub, sekitar kutub banyak terdapat hewan penguin. Ini adalah contoh-contoh kaitan iklim terhadap persebaran hewan dan tumbuhan yang tidak merata. Kemudian kita lanjut, faktor yang kedua yang mempengaruhi persebaran dari makhluk hidup adalah keadaan tanah atau edapik. Pengaruh dari edapik ini bisa berasal dari asal batuan induk tanah. Batuan induk tanah yang berasal dari sisa-sisa letusan gunung berapi akan berbeda untuk jenis tanamannya dengan batuan yang berasal dari tanah padas. Tentunya akan berbeda. Kemudian jenis yang kedua yang mempengaruhi dari unsur edapik ini adalah unsur hara. Seberapa besar kandungan sisa-sisa tumbuhan atau hewan yang ada di dalam tanah, ini mempengaruhi terhadap banyaknya makhluk hidup yang ada di sana juga, atau tumbuhan yang bisa hidup. Yang ketiga, tingkat keasaman tanah atau sering dikenal dengan istilah pH. pH ideal tanah itu adalah 7. Semakin jauh atau semakin besar dari itu atau semakin rendah dari itu, berarti tanah itu menjadi semakin tidak subur. Kemudian berikutnya adalah unsur mineral tanah. Mineral tanah ini ada berbagai jenis. Misalnya ada unsur kalium, natrium, kalsium, magnesium ya. Banyak unsur yang lain yang itu nanti akan mempengaruhi seberapa tanaman bisa mampu bertahan hidup di sana. Kemudian juga kandungan air atau udara. Ini juga
Kedua unsur ini sangat dibutuhkan untuk tumbuhnya tanaman ataupun persebaran hewan. Meskipun tanahnya itu tanah yang subur, tetapi airnya tidak ada, maka tanah akan menjadi tidak subur. Ya, oke. Berikutnya kita tahu bahwa unsur-unsur tanah tadi akan bergabung membentuk apa yang dikatakan sebagai jenis kesuburan tanah. Ada 3 kriteria, yaitu tanah yang subur. Ini adalah jenis tanah volkan atau tanah yang berasal dari gunung api. Kemudian tanah aluvial atau tanah yang berasal dari endapan yang dibawa oleh air, terutama adalah air daratan. Yang ketiga adalah tanah humus, tanah yang di sana mengandung sisa-sisa tumbuhan atau hewan yang cukup. Golongan yang kedua yang dikatakan tanah kurang subur, itu sebagai contoh adalah tanah lempung. Kenapa ini kurang subur? Karena memiliki tekstur yang lembut, sehingga air dan udara itu sulit masuk di dalamnya. Oleh karena itu tanah lempung, tidak semua tanaman itu bisa hidup. Kemudian yang ketiga, tanah yang tidak subur, tanah yang berbatu-batu, tanah padas, itu jika ditanami sangat sulit. Jadi kesimpulannya bahwa semakin subur tanah, maka tanaman akan semakin banyak. Keadaan tanah di tanah gurun. Kita tahu gurun itu memiliki tekstur yang besar tanahnya, sehingga porous, tembus air. Dan di tempat ini sayangnya curah hujan sangat sedikit, sehingga akibatnya tanah di daerah gurun menjadi kurang subur. Kita lihat persebaran tumbuhannya sangat sedikit, demikian juga persebaran hewannya. Itu hanya menggerombol tertentu, dan jenis-jenis yang bisa hidup hanya tumbuhan tertentu seperti kaktus, kemudian korma dan sebagainya. Kalau kita lihat di tanah yang vulkanis basah seperti di Indonesia, maka tanahnya sangat subur, sehingga bisa kita lihat tumbuhan yang ada di sana itu sangat banyak dan sangat bervariasi, sangat lebat. Ini saking suburnya dari tanah. Hampir semua tumbuhan, ya kecuali yang tumbuhan-tumbuhan kering betul, itu bisa hidup di daerah ini. Indonesia sebagian besar nampak bentangan alamnya itu memiliki bentangan alam seperti ini, yaitu hutan hujan tropis. Oke, kita lanjutkan lagi mengenai faktor yang ketiga yang mempengaruhi dari persebaran makhluk hidup adalah faktor ketinggian. Secara garis besar bahwa semakin tinggi suatu tempat, maka jumlah persebaran makhluk hidup baik tumbuhan maupun hewan itu semakin sedikit. Kita lihat dari yang khas saja. Untuk daerah yang ketinggiannya antara 0 sampai 650 meter, itu banyak didominasi oleh tumbuhan-tumbuhan hutan hujan tropis dan hutan musim. Untuk daerah yang curah hujannya agak kurang, maka terbentang padang rumput, dan daerah yang kering akan terbentang pada ketinggian itu adalah gurun pasir. Untuk tempat yang lebih tinggi, yaitu antara 650 hingga sekitar 1500 meter, maka di sana akan terbentang apa yang dikatakan sebagai daerah jarang pohon. Pohon-pohonnya masih banyak, tapi itu memiliki jarak antar satu dengan yang lain dan biasanya berkayu keras. Untuk daerah yang curah hujannya kurang, biasanya terbentang padang rumput
dan daerah pada ketinggian sekian yang sangat kering juga akan bisa membentuk yang dikatakan padang pasir. Kemudian yang ketiga, antara ketinggian 1.500 meter hingga 2.500 meter, maka di sana akan terbentang yang dikatakan sebagai taiga, tumbuhan khasnya atau tumbuhan yang berdaun jarum. Lebih dari ketinggian itu akan nampak tumbuhan berupa tundra atau jenis rumput-rumputan yang banyak mengandung lumut. Dari ketinggian ini kemudian kalau naik lagi akan terbentang batu-batuan, tidak ada tanamannya. Kemudian naik lagi dari tempat itu akan terbentang padang es. Jadi meskipun di tempat yang tinggi memungkinkan di sana juga terbentang genangan es seperti yang ada di Indonesia, yaitu di Irian. Faktor yang keempat yang mengenai persebaran makhluk hidup adalah faktor makhluk hidup yang lain. Misalnya benalu itu dipengaruhi makhluk hidup yang lain persebarannya, yaitu jika ada tanaman yang besar tempat dia menumpang. Kalau tidak ada tanaman yang besar, benalu tidak akan bisa hidup. Buah-buahan dibantu persebarannya itu oleh hewan kelelawar, di mana dia membawa buah-buahnya dimakan dan bijinya dibuang di tempat membawa itu. Kemudian manusia dengan segala akalnya itu bisa merusak ataupun membudidayakan hewan ataupun tumbuhan. Penebangan hutan liar, perburuan liar adalah jenis-jenis kegiatan manusia yang boleh dikatakan merusak persebaran hewan atau tumbuhan. Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan adalah usaha-usaha manusia yang berusaha memperbanyak persebaran hewan ataupun tumbuhan. Ya, tinggal manusia itu cenderung merusak atau membudayakan. Itu tergantung dari manusianya sendiri. Tapi saya berharap kalian semua itu akan bertindak yang positif, yaitu dapat membudayakan tumbuhan atau hewan dan membudayakan persebarannya sehingga alam bisa lebih lestari. Oke, itu adalah 4 faktor yang mempengaruhi dari persebaran hewan atau tumbuh-tumbuhan. Saya harapkan kalian semua sudah memahami keempat faktor itu. Nah, kalau sudah paham, mari kita renungkan kalimat yang ada di PowerPoint ini. Di Nusa Tenggara Barat secara klimatik seharusnya banyak terdapat bentangan sabana. Tapi bila kita ke sana sekarang ini sangat sulit sekali untuk menemukan itu. Mengapa? Nah, ini perlu kita renungkan. Nanti kita cari jawabannya dan kita bahas di awal pertemuan yang akan datang. Demikianlah materi yang saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat bertemu kembali pada materi berikutnya. Salam sehat, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.